Itu kan udah dikatakan barang siapa meninggikan manusia di antara yang lainnya itu kekejian di hadapan Tuhan, Bang. Betul. Iya, Makanya iya. saya bilang tadi, tidak ada di dunia ini dari langit dan bumi, cuma Tuhan Yesus saja segala-galanya. Kenapa keluar si Mina yang itu? Itu Katolik itu loh. Itu pengagung bapak-bapak gereja tuh. Naikkan dulu si Mina yang itu. Iya, Udah aku naikkan ini, Bang. Udah aku naikkan ST Mikael, kayaknya Sintua Mikael ini kayaknya orang Katolik nih. Iya, kenapa Bukan ST Mikael itu maksudnya Santo Mikael. Santo Mikael. Kenapa Iya, dia itu Kenapa? Ada apa kalian itu semua kok menggibah? Ada apa? menggibah? enggak iya, kita itu Sekarang ada orang Katolik nih. Ayo kita berhadapan. Face to face. face to face. Kenapa? Udah naik Santo Mikael, Bang. Ini orang Katolik, Bang ya? Face to face. Head to head. Iya, Santo Saya Mikael. Katolik. Saya Katolik, kenapa? Ya, shalom. Saya gereja ortodoks, kenapa? Oh, Oke, saya mau kasih tahu ke saya tahu kalian semua Katolik, tetapi jangan membuat pembenaran di atas kebenaran Yesus. Sepakat nggak dengan Katolik? Ya, kebenaran hanya dari dalam Tuhan Yesus yang diajarkan kepada para muridnya. Iya, betul. Dan murid-muridnya lagi. Oke, siap. Iya, Terus ada dari murid-muridnya. Dari murid-muridnya itu bukan kebenaran, udah. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Enggak ada, itu bukan Namanya perkataan sumber. Yesus. Sebentar. Santo Mikael namanya sumber itu berasal dari sumber itu. Betul. Tuhan Kalau Yesus, betul. murid-murid Yesus itu hanyalah alat, tahu nggak alat? Hanya Ya. perantara. Jadi jangan diklaim, jangan di-framing murid-murid Yesus itu sumber kebenaran. Jangan salah, jangan di-framing begitu. Sama seperti saya bukan sumber kebenaran ketika saya menyatakan kebenaran. Saya hanyalah alat. Perpanjangan tangan Allah. Oke, izin ya Pak ya. Iya, Izin ya. betul. Shalom sebelumnya. Allah Shalom. memang perpanjangan tangan Allah. Shalom. Izin Enggak, di nambahkan ya, Pak Komal ya? ini enggak menggunakan pakai. itu pun harus dipercaya. Di Komal ini Minayang tidak menggunakan kata Allah, diksi alat. Lebih baik kata Tuhan aja. Ya, silakan. Gini mau Pak. bilang Tuhan Allah juga sama aja. Tidak. Nggak Ada boleh sama, Kyrios, karena- ada gini Pak, ada Kyrios, ada Theos. Ya, di Alkitab sendiri dibedakan dari bahasa aslinya ya. Kyrios itu Kyrios itu- penguasa, merujuk kepada penguasa yang diartikan Oke, sebagai Tuhan. Tuhan. Ya, betul. Ya, terus Ada Theos yang kalau Ya, misalkan terus? dalam bahasa Indonesia ya aku ditranslate senang ini secara kalau pakai umum bahasa asli. sebagai Kita Allah. pakai Theos saja ya. Oke. Oke, boleh. Oke. Terus? Ya udah itu. Ya, jadi Katolik sepakat nggak kalau Yesus itu adalah Theos? Iya, jelas dia Kyrios dan Theos. Iya, betul. Nah, terus apalagi yang mau diapakan? Kenapa kau masih sembah Allah lagi? Gimana? Sembah Kenapa Allah yang masih mana? menyembah Maksudnya apa sih? Kenapa kau menyembah Allah? Maksudnya? Iya. Ya memang maksudnya kenapa menyebut Allah? Theos kan Allah. Bukan Theos, bukan Allah, bukan. Jadi gini, teman-teman Kurios Katolik, kalau Tuhan. sudah Theos Allah. Theos itu Tuhan bukan Allah. Theos itu adalah yang maha pencipta. Allah itu adalah nama pribadi dari sembahan agama Islam. Udah. Ini Kata siapa? kebiasaan Kata copy paste ya Allah ya Allah. Ya Halo Bang. Allah. Kebiasaan copy Cerdas paste. sekali Anda pendeta uang. Cerdas. Saya bisa potong cerdas sedikit sekali. Bang. Cerdas. Ya, silakan. Jadi kalau mau mendebat tentang Yesus di sini, untuk orang Katolik, Iya. itu doktrin Katolik dibuang dulu supaya bisa paham begitu nah. Iya Ya, kan? Kenapa Betul. doktrin Katolik dibuang dulu? Agamamu itu ada kapan? Gerejamu itu berdiri kapan? Oh tidak. Untuk pemahaman Gerejamu berdiri Bang. kapan? Jangan lupa Jawab tuh saya. pemahaman doktrin ini dihilangkan Jawab dulu saya. untuk membahas Yesus ini Gerejamu gitu loh. berdiri kapan? Jawab saya. Kalian yang bisa jawab saya, gereja kalian berdiri kapan? Nah, Saya itu tidak punya pertanyaan gereja, bagus. saya nggak pernah bangun gereja tuh. Asal muasalnya dari mana? Bang, Karena Bang, kamu Tuhan bukan Yesus Kristen. itu datang ke dunia tidak membawa agama, Bang.
Iya. Betul, pintar, pintar. Bapak-bapak. Jadi semua sebentar. Agama itu berdiri dari 5-6 ribu tahun yang lalu, 10 ribu tahun lalu dia Saya tidak mau tanya agama di gereja, dalam bukan Oke. agama. Anda paham nggak? Sorry Saya tanya bapak-bapak, gereja. izin ya. Ya, gini ya. Kata Allah ini sebenarnya gini ya. Kalau misalkan kita merujuk masa pra-Islam, kata Allah alif lam lam ha itu merujuk kepada memang yang ditinggikan, tidak merujuk kepada pribadi dari sesama orang Islam. Tolol kau. Allah itu adalah dewa pagan, bulan, Iya, udah. sebentar. Udahlah, Wait. saya nggak mau, kau kayaknya bukan ortodok, kau itu Kalau muslim, udah. dijelasin Saya Pak, udah. Pak Wang, sebentar Pak, bentar Udah, Pak. lebih saya nggak susah butuh lagi. Diskusi orang yang seperti kami ini. ini dari Ternyata entah dari mana ilmunya dapat, udah. Saya nggak suka orang tolol rupanya naik ke room ini dengan ketololannya. Jagamu bahasamu tuh kamu nggak dijaga ya. belajar Pak. Justru Iya. karena Kok nggak kamu nggak edukatif belajar, banget? makanya Jangan, kamu ngomong jangan. kayak Woi, gitu, saya Pak sudah Wang. belajar, saya sudah belajar, udah. Ya, Belajar sampai kalau kayak belajar, gitu. Theos itu bahasa Yunani dalam bahasa Indonesianya apa Pak? Theos Yang dalam bahasa Maha Yunani, Pencipta, Theos kan bahasa udah. Yunani. Bahasa Indonesianya apa? Yang maha kuasa, yang maha pencipta, udah. Itu bukan Betul, nama betul. Theos itu ya. Artinya apa Pak disebut? Allah. Nah, Ilah. ya, bukan nama Ilah. pribadi. Jadi salah. Iya. Dalam bahasa Arabnya ilah. ini Betul naikin si sekali, apa betul. namanya? Naikin Jadi, Zuma itu. Sekarang pembahasannya bukan lagi mengenai Allah Ini yang bukan kalian Katolik. bilang Saya adalah yakin Allah bukan Islam. Katolik, Itu bukan jauh. Katolik ini Bentar. Islam yang berpura Katolik, saya tahu gitu. Ya sudah. Iya, Iya, kalau karena Katolik bilang Barang Katolik siapa naikin- yang naikin si meninggikan Juma itu. selain Yesus, dia adalah antikristus. Oke. Betul, saya mau betul. closing statement sebentar. sepakat Bang. Oke, Barang saya mau siapa yang meninggikan selain Yesus adalah antikristus. Udah. Oke, saya mau closing statement. Bagi teman-teman yang merasa terusik dengan gereja Katolik, tolong diintrospeksi. Gereja Anda berdiri kapan? Saya tidak berbicara mengenai agama, saya berbicara mengenai gereja. Gereja dan agama berbeda. Saya setuju dan sepakat ketika dikatakan Yesus tidak membawa agama, saya sepakat. Tetapi Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Oke, Yesus mendirikan- ayo kita baca, ayo kita bahas ya pelan-pelan ya. Cek. Enggak, Biarkan saya mau one by one sama aja. dia ya. Enggak. Anda Coba, nggak ada- kita- nggak ada kapasitas. Anda Kita nggak saling ada menghargai ya. Saya one Kita by one gantian. dengan Anda Matius 16 ayat 18 ya. Oke, saya senang ini. Bro. Diam. Siapa, Nggak, Pak? Udah diam dulu kamu, Sorry. jangan ikut-ikutan udah. Gereja Tenang yang dulu, saya tidak mau. satu, kudus, katolik, dan apostolik tidak usah menyerang gereja Katolik yang telah berdiri. Udah, kalau kamu nggak bisa, kalau kamu nggak mau Nggak ada. one by one, ayo. Saya siap nih one by one. Kamu siap nggak Nggak one ada by one menyerang. Matius 16 ayat 18 sama saya? Ayo. Sebentar. Kalau kamu mengklaim gereja, silakan kamu klaim gereja. Silakan klaim gerejamu, tetapi jangan masukkan Yesus ke gerejamu karena Anda hanyalah bertamengkan Yesus, tetapi isinya adalah doktrin-doktrin gerejamu. Anda ini pengkhianat. Anda ini pengkhianat. Ya silakan Anda berbicara gereja. Silakan Anda berbicara gereja. Sebentar Minayang. Sekarang Minayang ini sebentar, gini. host. Silakan Anda mengklaim gereja Anda, tetapi jangan masukkan Yesus ke gereja ya. Karena Yesus tidak pernah masuk ke gereja dan Yesus tidak pernah mengajar di gereja. Hah? Oke, Silakan klaim gerejamu Sepakat itu. nggak, Bang? Sepakat nggak? Yesus nggak pernah masuk ke gereja. Gereja Iya. berdiri tahun Nah, berapa? Gedung gereja memang enggak gitu loh, tapi Yesus Saya itu berbicara, berdoa. kita tadi berbicara gereja, bukan gedung gereja, oke? Iya, oke. Jangan, Santo Michael, jangan Santo Oke. Michael, dengar Kita dulu lagi Minayang. bahas gereja Silakan, yang Bentar, dimaknai secara rohani adalah silakan umat. kantongi gerejamu itu, Pak. tapi jangan bawa Yesus ke gereja. Pak Pendeta. Karena Oke. Anda tidak Ya, Pak Anda Pendeta, hanya menegakkan sebentar. gereja, tidak menegakkan Kita kebenaran pelan-pelan. Yesus. Kita pelan-pelan, Tuhan kalian Bapak. itu siapa? Minayang. Oke, pelan, Bang. Oke, semua sportif nanti ya. Saya mau sportif tanya ya. dulu, satu orang bisa jawab. Satu Oke, orang oke. bisa jawab. Jangan Oke, semua Pak. rame-rame orang-orang Katolik, orang-orang gereja. Di mana Yesus suruh bangun gedung gereja? Enggak ada, Pak. Kalau gedung gereja enggak Ya ada. sudah. Enggak, udah. Kalau ada Satu. cukup jawabannya enggak ada, udah itu aja. Nggak sekolah ah.
Enggak, kita gantian, Pak. Maksudnya 1 menit boleh. Nanti Makanya kalau misalkan- Katolik ini hanya memakai nama Yesus tetapi untuk menyesatkan orang. Diam kau, Tuhan. diam Kalian kau. Katolik. Diam kau. Jangan pernah Gini loh, memakai nama teman-teman. Yesus di gerejamu. Kevin, Pertanyaannya kurang tepat. Gini, pertanyaannya itu kurang tepat, Pak. Pertanyaannya itu begini. Gereja Apa? itu artinya apa sih, teman-teman? Apa Gereja gereja itu itu artinya artinya apa? menurutmu? Itu baru pertanyaan yang tepat. Nah, Gereja itu bukan bagaimana? artinya. Makanya kenapa Gereja kita itu selalu bilang gedungnya, imam udah. gereja. Nah, Gereja Pak, itu bukan salah. artinya. Makanya Gereja itu kenapa kalau gedungnya, kami, udah. bentar ya Pak ya. Boleh Emang kan saya bisa ngomong? gereja itu Boleh kan dipanggil teman-teman keluar, saya ngomong? udah. Bisa nggak gereja dipanggil Boleh keluar? kan Gereja saya itu ngomong, gedung berdiri teman-teman? di situ, udah. Ngerti Kak kau? Kevin, boleh saya Iya. ngomong Kak Kevin? Oke, Kak oke. Kevin Lanjut. boleh nggak saya ngomong? Kita gantian Boleh ya. Silakan Mina dulu ya. Mina dulu, silakan. Ya, Orang saya diam kok. ya, gantian ya. Gimana sih kamu? Ya, makanya nggak saya kenal mau minta orang di Kak sini. Kevin bantu Saya saya tuh- ngomong sama hostnya. Jadi gini, Gini, kalian ini mau percaya gereja? Mau percaya makanya Tuhan kami Yesus? selalu sebut iman gereja. Kami selalu Mereka bilang itu iman mema- gereja, bukan mereka iman itu nggak gedung gereja. mereka itu Karena nggak permisi pemaknaan kepada gereja murid-murid itu Yesus eklesia, memakai nama artinya adalah Yesus. umat. Sebentar dulu. Bentar, ya. Kalian Sebentar, satu-satu pakai dulu. aja. Gantian Satu-satu, dari tadi Kevin. kita belum selesai. Lu satu-satu Kevin. Ya silakan. Aku dulu ngomong aja. Oke, udah gini Oh, aja gini, ya. Saya gini, terangkan nanti gini, Net sebentar. bantu sendiri ya. Saya Sebentar. minta saya kalian Orang diam Katolik. semua ya. Saya terangkan aja Orang- Matius sebentar, 16 ayat 18 ya. Nanti Bang, kalian iya, Bang. Bang, Sebentar, Bang, dengar sebelum dulu Bang. Bang, dengarkan. Biar nanti kalian bantah-bantah sendirian ya. Matius 16 ayat 18. Oke, gantian Kita ya. baca mulai Oke. ayat yang Siap. ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Karisera Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Manakah yang dimaksud dengan adalah yang dimaksud dengan batu karang? Apakah Petrus yang disebut batu karang? Kita lihat batu karang yang dimaksud Yesus itu Matius 7 ayat 24. Saya bacakan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, ya, which built his house upon a rock. Udah, itu sama. Juga di Matius 16 ayat 17 itu dikatakan juga rock. Udah, batu. Udah. Jadi orang yang melakukan perkataan Yesus itulah yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Jadi bukan Petrus. Ya, jemaat Yesus itu yang melakukan perintah Yesus. Ada nggak perintah Yesus bangun gedung gereja, pergi gereja, nyanyi-nyanyi, beri persembahan? Ada nggak? Cari sampai dapat. Nggak ada. Sudah Oke, kah? silakan berbantah-bantah Bang Kevin, boleh sama Abang apa, sama Kareni, sama Bang. Kenapa ya? Ya, sebenarnya kami nggak ngebantah. Ayat yang kamu bawa di Matius 16 itu betul sekali melihat dari primat Petrus. Di mana ketika Yesus sendiri mengatakan, aku amin, yang ketika kamu mencomot ayat di Matius 7, yang menyatakan apa yang perkataan Yesus itu harus didengarkan, ya kan? Betul. Apa juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus di Matius 16 ya, jauh sekali ke belakang lagi jadinya ya. Kita maju aja. Di Matius 16 ayat 18 yang kamu baca tadi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas Engkau memang batu si karang Petrus. ini bahasa Aram. Petrus bahasa Yunani ya,
Dan batu karang dalam bahasa Ibrani juga tetap sama dengan artinya Petrus, ya. Ya, ada Ini dalam aku akan batu mendirikan karang bahasa Yunaninya jemaatku. Petrus ya. Makanya belajar. Dengar ya. Dan di atas karena batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, gereja, jemaat. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Yesus memberikan hak kuasa kepada Petrus untuk mengunci atau membuat yang terikat di surga dan di bumi dan di surga. Kemudian lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi dalam konteks ayat ini kita lihat dari judul perikop pengakuan Petrus. Nggak Petrus ada sendiri yang di dalam mengaku Alkitab bagaimana asli, Yesus. nggak ada judul. Makanya kau jangan Petrus. tersesat. Nggak ada judul di perikop Udah aslinya, tenang, ya. tenang. Sekolah dulu, Tenang deh. Sekolah dulu. Sekarang begini, saya mau tanya. Yesus katakan begini, aku akan mendirikan Bagaimana teman-teman jemaatku kita bisa di atas batu. mengkonfirmasi itu adalah perkataan Yesus, Sebentar teman-teman. dulu, giliran saya Sebentar, kita harus dong. tahu nih. Saya nggak. Kita harus Saya tahu nggak bisa apakah ngomong itu ya. perkataan Ya, Yesus kan, atau saya tidak. Kita lihat Den- bagaimana dengar Yang dulu. mana yang perkataan batu karang itu? Yang mana? kita kupas. Makanya kita Bukan, kupas, ya. Minayang. Bagaimana kita Minayang, melihat? kamu- Bagaimana kita melihat? Ini si Minayang apakah ini mau ini perkataan mendominasi Yesus ini. Jangan atau terlalu tidak? mendominasi Coba dulu Minayang. dijelaskan. Loh, enggak. Petrus itu katanya Biar batu kita karang. selesaikan. Bentar teman-teman. Biar kita selesaikan. Biar Bukan, kan tidak habis kamu menjelaskan. menjelaskan nanti kamu pergi mau menang sendiri kamu. Aku udah kenal kalian kamu kan tidak Minayang. tidak mengerti. Kamu tidak enak nggak apa-apa. diskusi. Tapi Aku udah kita pernah lihat apa diskusi yang dengan kamu. Kamu merasa benar Minayang. Aku udah pernah diskusi dengan kamu, merasa benar. Nanti kamu baru pergi. Baru pergi Yaudah, gitu loh. kita lihat ya kata Yohanes di kitab Yohanes. Apa kata kitab Yohanes 1 Yohanes? Kita lihat ya apa katanya. Saya akan Tapi jangan bacakan kabur untuk kamu ya kita Minayang. semua. Enggak dong. Aku bukan tukang kabur-kabur. Nih ya. Kita lihat kesaksian Kak Reni Rasul gini ya. Yohanes sendiri ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba, tentang apa yang kami raba dengan tangan kami, tuliskan kepada kamu. Kak Reni itu sedang berdoa, apa yang sedang mengusir dinyatakan, apa setan yang itu. dilihat oleh para rasul. Kemudian, ketika di Konsili Yerusalem, kisah para rasul 15, biar kita bacakan kepada teman-teman semua. Oh, bentar sis. Tanya ke Kamina. Saya mau tanya Lalu ke di Kamina. ayat di sidang konsili Yerusalem, di ayat Kamina. ke-7, Saya mau tanya Ya. kepada Kamina. Kamina tahu arti gereja yang sebenarnya seperti apa yang dikehendaki Yesus? Saudara tahu? Enggak. apakah kamu tahu? Bagaimana bisa kamu tahu? Ya. Nah, kita konfirmasi dulu teman-teman. Kita konfirmasi dulu gereja yang dimaksud oleh Tuhan itu bagaimana. Iya, makanya kita harus konfirmasi. Ini nih, semuanya pada lihat ya. Saya buka open cam ya. Saya buka open cam aja ya. Dia pergi, Oke. nggak berani dia jawab. Tunggu saya buka open cam dulu Kak ya. Bentar Kak ya. Silakan. Saya buka open cam aja jelas ya. Biar tahu aja ya. Nah kan, udah pergi dia kan? Makanya lari Udah dia saya tuh. tendang Bang, biar dia dibawa lihat Bang. Biar dibawa dia lihat Bang. Ya saya kick Jadi Bang, memang sengaja saya kick. Karena nyerocos terus tapi nggak ada. Ah, Memang saya dia buka open cam ini Bang ya. Dia itu seolah-olah pintar terus mau mendominasi, habis itu dia kabur. Udah Ini pernah saya. kelihatan nggak Bang? Udah kelihatan Bang? Iya. Burak, Ya, silakan. burak nggak kelihatan banget, burak banget nggak kelihatan. Ini nampak ini apa katanya nih? Rock, ya kan? Makanya tadi Bang saya bilang. Ya. Ini artinya Petra kan? Bacaannya kan dalam bahasa Yunani artinya Petra. Ya kan? Ya, betul. Iya lanjut. Ini Matius 7 ayat 24 Bang. Ini Matius 7 ayat 24. Ya. Ini Rock, ini Petra. Ya kan? Ah, kita buka Matius 16 ayat 18 tadi. 16 ayat 18. Ah. Yang mana Petra tadi Bang? Ah, ini dia. Ini Rock.
ini Petra. Sama kan? Terus kenapa? Bukan si Petrus yang disebut apa? Yang disebut Petrusnya. Itu lihat di Petrusnya, jangan di Petranya. Memang batu karang itu juga Petra, tetapi Petrus itu merujuk kepada Simon Petrus. ini tengoklah ini Petra udah sama nggak di Matius 7 ayat 24 udah. Kau ini membolak-balikan fakta. Lihat Kok itu kau ini Petrus tahu di yang situ. bolak-balikan fakta. Jadi Matius 7 ayat 24 kau katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya itu sama dengan mendirikan rumahnya di atas Petrus. Kau bilang begitu? Begini, Petrus dan Petra itu berbeda. Kamu sekolah nggak sih, pertanyaan saya? Petrus dengan Petrus itu coba sejak waktu Yesus merubah sejak Yesus merubah Petrus, Simon itu dengan Petrus, arti Petrus itu apa? Batu karang. Besarkan kamu. Jangan banyak ngomong kamu. Udah belajar S2 tapi kok dongol ya hostnya. Heran aku. Udah S2 tapi dongol. Kalau motong-motong ini tandanya takut berarti ini. Makanya ganti ya. Takut. Kalian yang takut dikoreksi, dibuka kebobrokannya. Sebenarnya sadarlah gitu loh. Kalau misalkan punya akal harusnya bertobat kembali ke ajaran para rasul. Iya, ini besar kan Rasul. Siapa rasul di Katolik? Mana ada rasul di Katolik? Ada, Rasul Petrus. Kenapa kau Kevin? Gerejamu tuh nggak ada kan? Kamu mengais-ngais kekristenan kan? Aduh, kalian ini memakai nama Yesus untuk membelenggu pikiran orang. Oke? Gerejamu berdiri kapan? Bang, itu terjemahan, kita lihat terjemahannya dulu Bang ya. Iya, ini lihat. Hah? Kamu lihat, ini itu definisi dari maskulin Petrus. Ini nama orang. Betul, artinya batu karang, tetapi yang dimaksud dalam Matius pasal 16 ayat 18 di situ itu bukan Petrus artinya. Itu kau yang buat itu jadi Petrus. Kan? Batu karang itu Peter, itu beda udah. Kau ini sekolah kan? Kalau baca lagi. Petrus dan Petra itu beda. Ya. Alah, kau tengoklah ini bahasa Inggrisnya saja sudah beda ini ya. Peter nggak bisa. Upon this rock, udah rock ya, dalam bahasa Inggrisnya itu rock udah. Bahasa Inggris kamu amburadul, Dul. Mau amburadul mau enggak kau baca dulu itu. Kau rupanya udah hebat kali bahasa Inggris. Udah, makanya saya tertawa ketika kamu bilang mentolol-tololkan orang. Saya pikir kamu orang pintar. Ya kau rupanya udah hebat kali, rupanya udah kau baca, rupanya itu kan bahasa Yunaninya. Pelankan suara kamu, host. Kamu dari Nias kan, pelankan suara kamu itu. Udah S2 Anda tidak ada. Bahasa Yunaninya ini udah kau lihat bahasa Yunaninya udah. Nggak ada katanya Petrus itu adalah batu karang, udah. Justru ini sedang dijelaskan, kan jangan dipotong. Nggak ada dijelaskan di situ batu karang. Kau tengok ini batu karang itu. Wah, udah. Petra dan Petrus, oke? Atau bukan? Silakan, Joseph. Iya. Sekarang saya tanya. Gelar pendidikan itu apa? Peter itu. Ini nih. Apa? Apa? Kamu Joseph, gini Joseph. Kamu jangan mendikte orang di sini dan merendahkan. Kalau ini ya, saya memang jelek bahasa Inggris ya. I also know to you say that you are Peter. Udah, kalau dalam bahasa Yunaninya itu, ini dia dalam bahasa Yunaninya Petros. Udah. Iya, Petros itu Oke, sudah ya. Bukan Petra. Bukan Petra. Oke. Kita bahas nama Petros ya. Kalau mau debat, tidak usah tanya sekolah Pak. Tidak usah tanya kau sekolah apa. Matikan kameramu. S2 tesisnya apa? Mau tahu dong. S2. Sekolah udah S2 tapi kok kejang-kejang seperti anak SMA seperti yang lain ya. Heran Katanya saya. dosen pun bodoh nganggap kau. Petros kau bilang Kamu Petra. saja yang bodoh. Kamu saja yang bodoh tidak beriman. Tengok ini kotanya. Ini Petra udah. Ini Petra ya. Ini Petra ha. Shame on you ya. Shame on you ya. Menyerang kakak. Sebentar Joseph. Ketika Yesus mengubahkan nama Simon menjadi Petrus, memang itu dasarnya dari Petra, batu karang. So apa bedanya? Betul.
Jadi kalian ini pengacau-pengacau ajaran Kristus, berhentilah mengacau. Dirikanlah gerejamu sebanyak-banyak mungkin, tapi jangan bawa Yesus ke dalam gerejamu. Karena Yesus tidak pernah masuk Gak gereja. usah ngatur, Kevin. Gak usah ngatur lo. Hei, Lu aja kamu ngatur diam, sama kamu Yesus. Joseph. Oke, di sini Tidak, koma tidak, kebenaran Yesus tidak, Kristus. tidak, Meninggikan tidak, Yesus, bukan meninggikan Paus di sini, oke? Kau kasih dulu Paus. Tidak, Eh, tidak, nggak apa-apa. Gereja Eh. Katolik meskipun serang selama berabad-abad, gereja Eh, kami tak tetap penting. bertahan. tak Kenapa? penting Karena kami kita gereja. menyerang Ngiri, gereja itu ngiri karena kau. Yesus tidak Ngiri perintahkan. kau. Dengar Plebeo, Joseph, ngiri kalau kau. di dalam Ngiri kebenaran Siapa kamu jangan pastor-pastor, kejam-kejam. uskup-uskup Ngiri yang kau. bermain seks? Ngiri Itu adalah orang Ngiri kau. Katolik. Penipu Ngiri kau. semua. Ngiri kau. Terus kenapa? Dan yang mensahkan ilegal homoseksual, lesbian, Katolik. Oh, Tobat saya kalian tantang semua, kamu. udah. Saya tantang kamu. Kamu ke room saya kamu. Di room ini nggak kondusif ini. Kalau saya aja S2 tapi bahasa Inggrisnya mencela-mencelek. Saya lihat tesis kamu. Udah. Saya pertanggungjawabkan. Kita diskusi yang baik aja. Kita diskusi yang baik. Ayo. Ya, Kamu jangan ya, saling saya mau Katolik tanya. kamu. Hei, Pertanyaan Reni, ini diam. saya mau tanya Semuanya kepada diam. saudara yang Semuanya Katolik. diam. Sebentar, Saya nggak saudaraku. terima. Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang Katolik, ya. Kenapa? Saya mau tanya dulu. Bagaimana pendapat saudara dengan tentang ke-10 perintah Tuhan, ke-10 firman dalam kitab Keluaran 20, di situ mencatat bahwa jangan membuat bagimu patung Oke. yang menyerupai Bagus. apapun yang ada di langit di atas. Tetapi Mike, di dalam Mike. ke-10 perintah di kekatolikan, ya, bahwa jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Kok beda sekali dengan tercatat dalam kitab Keluaran 20? Siapa yang menggantikannya? Siapa yang menggantikannya, Ibu? Ibu baca dari mana? Karena saya tanya. Dokumen mana? Terus ya, Dokumen oke, mana? saya tanya. Intinya, Katolik silakan Dalam bawa gereja, kantongin gereja itu, tapi jangan bawa Yesus ke gereja karena Yesus tidak pernah masuk gereja. Tuh, ujung-ujungnya Itu aja. kasih membuka kesimpulan pemikiran saudara. sendiri. Gavin, Gibran dengerin mau gue. jelaskan. Gak Jangan terima. membuat bagimu, jangan membuat patung pun jangan. Oke, Kenapa oke. kalian masih membuatnya? Gitu loh. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 4, saudara Savita, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 4 mengatakan jangan membuat bagimu, jangan membuat, berarti dilarang untuk membuat patung. Kenapa dari Katolik masih membuat patung? Sedangkan dalam kitab Keluaran kalau kalian percayai bahwa di situ mengajarkan dengan bela menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Karen, karena kayak itu suka-sukanya. Karen, sebentar Karen. Pengkhianat gereja. Belajar di situ. Jangan cuma ada gereja. Sedangkan kalian tidak belajar, dibodoh-bodohi kalian itu. Udah Karen, sebentar. Sekarang kita ini pemberita Injil Karen. Sekarang begini, saudara-saudara Katolik, halo teman, dengar dulu. Emang kenapa rupanya? Kalian takut kan kalau kalian itu dustanya dibongkar kan Katolik itu kan? Dengar ya Katolik. Nggak takut. Nggak takut bro, justru dari tadi menjelaskan si host ini nyolot-nyolot kayak orang bro. gila. Kalau kamu tidak takut, kamu diam. Aku dari tadi belum berbicara loh. Dengar kalian dulu. Dari tadi kalian ku dengar. Oke, gantian Kalau silakan. Oke, kalau kalian mau membangun gereja silakan saja, tapi jangan bawa Yesus ke dalam gereja karena Yesus tidak pernah ke dalam gereja. Karena gereja itu dibangun oleh orang Katolik, Roma Katolik pertamanya. Setelah Yesus naik ke sorga. Jadi Yesus tidak pernah ke gereja yang kalian bangun. Kalian hanya memaksakan, memframing Yesus itu membangun gereja. Yesus tidak pernah membangun gereja seperti yang dilakukan Katolik. Jadi Katolik itu hanyalah mentamengkan Yesus supaya diterima seluruh dunia. Boleh nggak Katolik itu berdiri sendiri tanpa Yesus? Boleh? Nggak bisa. Karena kalian hanya memakai nama Yesus, terus mengelabui orang. Do you understand? No, Jadi- I don't understand. Udah ya Pak ya? You are stupid. Sebentar. Oke, siap. Kalau kalian Oke. tidak begini, saran saya kepada Katolik, kalau Anda tidak tunduk kepada kebenaran Yesus, nggak usah bawa nama Yesus ke Katolik ya. Kalian hanya menyamar-nyamar. Dan Diam kau.
Nah, kan gimana sih kok diam kau katanya? Asal saudara-saudara tahu. Oke. Saudaraku yang Udah Katolik, ya, Pak. saudara dengar ya. Memang betul. Ya, memang betul bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus. Sementara dia masih perawan, itu saya tidak menyangkalinya. Tetapi di sini setelah dia melahirkan Yesus, dia menikah sama Yosef dan melahirkan anak. Makanya waktu dia mau bertemu dengan saudaraku, di saat dia mau bertemu dengan Yesus, saudaraku dengar, di saat Maria, kenapa kalian kejang-kejang di saat saya ngomong kayak gini? Kenapa kalian kejang-kejang di saat saya ngomong kayak gini? Dengar saudaraku ya. Oke. Nggak apa-apa, Sep. Diam dulu, Sep. Di saat dengar saudara, di saat Maria mau bertemu dengan Yesus, apa dikatakan oleh muridnya? Guru, ibu dan saudaramu mau datang menyenguk engkau. Apa kata Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Yang menjadi ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan perintah-perintahku. Oke, selesai. Kalau seandainya dia masih mengakui Maria sebagai ibunya, otomatis dia tidak berbicara seperti itu, tidak tercatat dalam Alkitab seperti itu. Justru mungkin dia bilang, di manakah ibuku, manakah saudaraku? Ini beda lagi, dia mengatakan siapakah ibuku? Dari sini saudara harus mempelajari bahwa Yesus dalam hal ini menegaskan bahwa yang menjadi ibu dan saudaranya adalah mereka yang mendengarkan perintahnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, saya mau tanya. Ibu buka sejarah gereja sekarang. Saya tanya Bu Runi. Halo, itu bukan firman Tuhan, saudara. Di komal ini komal firman Tuhan. Oke, bukan pemikiran dan filsuf dan bukan filsafat Katolik ya. Maaf, kalau Anda nggak bisa menjabarkan kebenaran firman Tuhan, Anda turun saja. Kevin, jangan. Apa? Ya, silakan kita dengar. Bagaimana saudara Santo Mikael? Dengarkan dulu ya. Oke. Silakan Joseph dulu, silakan. Sep. Kita di sini menjabarkan firman Tuhan. Katolik tidak ada di firman Tuhan. Masih mau ngomong. Kevin, lu dari tadi lu comot-comot mulu. Hah? Coba lu diam satu kali. Santo Mikael kah? Oke, silakan. Oke, ya. Apa yang saudara mau katakan? Siapa yang tadi bicara? ST ini apa sih? Stupid Mikael atau apa? Kevin. Iya, kamu idiot. Kevin, lu sekolah sana dulu. Comot-comot mulu. Saya kan tanya, ST ini apa? Sekolah tai? Stupid Mikael atau gimana? Silakan perhatikannya yang nonton ya. Yesus berkata dari buahnya lah kamu mengenal mereka gitu kan. Iya, silakan. Ucapan dia. I don't care. Kalau kepada kekatolikan kami keras karena mereka itu menyalahgunakan firman Tuhan dan mereka tidak tahu firman Tuhan. Saya Joseph silakan. Oke. Baik. Kan saya bertanya STI itu apa? Kan nggak boleh bertanya. Oke, ya sudah. Oke. Baik. Host, teman-teman sekalian, saya menghargai teman-teman. Mau teman-teman percaya Yesus atau tidak, saya menghargai. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kepadamu. Oke. Terus saya tidak bermusuhan denganmu. Saya sedang berbicara. Kasih waktu 3 menit ya. Tolong tunjukkan etika Anda. Halo, kamu nih mau khotbah di sini atau mau diskusi kita ini? Tadi katanya pakai firman Tuhan. Tadi saya pakai firman. Kamu gimana sih, Kevin? Kamu punya otak gak sih untuk mencerna? Coba, itu Reni. Tadi kan kamu lebih dewasa lah kayaknya. Coba atur dulu. Kasih 3 menit aja, oke? Tadi kan udah berapa menit tuh? 10 menit tuh saya hitung. Oke? Kasih 3 menit ya, atau 5 menit lah. Oke? Gantian. Silakan. Oke. Saya kasih tahu begini. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ya, kita tahu Kevin, Kak Reni, host, Kak Chelsea, dan semuanya di sini yang Kristen. Kita tahu bahwa Alkitab tidak pernah ada sampai kepada itu dikanonkan oleh para bapak gereja. Saya berbicara fakta. Maka dalam 2 Saya nanti berbicara fakta juga ya. Halo Kevin, kasih orang kesempatan dulu. Terus? Oke, ya. Kira-kira Pak, kesimpulannya. Jadi begini Pak, saya cuma menyimpulkan. Assalamualaikum. Ngapain Bang Cuma ini nongol? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang lewat bentar aja, udah mau maghrib. Sudah follow aku nggak Bang? Bang Juma sudah follow aku nggak Bang? Sudah follow back aku nggak Bang? Assalamualaikum. Oke, di follow. Mantap. Bener Bang, aku ibaratnya nih idola banget Bang sama Abang Bang.
Ya, sama seperti aku idolakan Bu Darmi juga, Bang. Masya Allah Bu Darmi. Tambah tidak bisa tidur nih Bu Darmi ini nanti malam. Oh, cemburu nanti si Mbak deh loh, yang cantik itu. Nanti jadi berantem kalian Bang Juma turun. Masa enggak lah. Jadi Ada Bang Juma nggak jadi tutup Bang Palopo ya? enggak jadi. Bentar aja Bang, bentar. Di sini udah mau maghrib juga. Ayo lanjut. Iya. Tadi Pak Richard, tadi yang ayat Anda bacakan Pak, kalau memang Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah Tuhan, coba Pak, Bapak ganti akunya dia, coba ganti Yesus semua. Nah, begini Bang, aku nggak ada soal mau Yesus itu nggak disebut Allah itu nggak ada soal, mau itu utusan nggak ada soal. Yang kupegang ini yang melihat anak, artinya itu Yesus, dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Udah. Itulah kehendak Bapa. Artinya aku menganggap Yesus ini udah putra Allah. Tuhan itu gelar. Mau apapun sebutannya nggak ada soal. Karena yang kukejar bukan meneliti Tuhan, tapi yang kukejar adalah melakukan perintahnya supaya aku mendapatkan janji Kristus tadi. Karena kita berkemah ini di dunia ini. Paling lama kita 100 tahun, 120 tahun itu udah paling hebat kali. Sementara nanti itu hidup yang kekal. Jadi ketika sudah ada janji dan kita mengimaninya, dan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan Allah dengan contoh, dia bisa melakukan mujizat-mujizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Artinya memang benar dia adalah utusan dari Allah. Artinya ketika dia utusan Allah, dia tidak mungkin berbohong. Ketika dia sudah mengutarakan sebuah janji, itu yang kupegang dan itu yang kukejar. Nah, itulah kira-kira Bang. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Bang Dan tentang data ini Bang, karena sebentar. Yang mana Bang? Yang di Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 6 ayat 40 yang kubaca tadi. 6 ayat 40 deh. Bagaimana penjelasannya di situ? Oke, baik. Thank you. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu. Harus nebeng lagi di sini tapi nggak apa-apa toh. Oke. Kita masuk sebab ini kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Nah, iki menarik tuh. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau begitu datanya di dalam Yohanes 14 nomor 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kalau dikatakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kita harus memahami dulu nih bahwa Yesus sedang berbicara dengan siapa? Yesus berbicara dengan Bani Israel yang hidup sesaman dengan Yesus pada masa itu. Makanya ada panggilan rabi dari orang-orang yang datang kepada Yesus, bukan kepada kita sekarang ini, karena Yesus itu sudah gak bisa dilihat. Oke? Kalau ada yang mengaku melihat Yesus, berarti dia kena kepada nubuatan Yesus. Barang siapa yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kenapa? Karena Yesus itu nanti datang kedua kalinya, nanti di akhir zaman. Pada saat mau kiamat baru Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Jadi maksud pengakuan Yesus, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus datang kepada Bani Israel sesama dengan dia, tapi bukan percaya, malah mengolok-olok Yesus, malah mau menangkap, malah mau membunuh Yesus. Bukannya percaya terhadap mujizat yang dilakukan, tanda-tanda yang dilakukan, malah dianggapnya Yesus itu adalah anak zina. Jadi saudara jangan merasa, karena saudara tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Anda mengatakan paling usia kita 120, itu juga udah hebat kali. Nah, Yesus kalau datang 1000 tahun lagi, gimana Anda bisa melihatnya? Nggak bisa. Jadi
maksud dari data ini adalah orang-orang yang melihat Yesus pada masa itu tapi tidak percaya kepada Yesus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus maka dia akan selamat. Apa ajaran Yesus ketika dia datang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, saya kasih poinnya sebelum saya akhiri untuk saya serahkan kepada teman-teman. Buka kitab saudara di Galatia 4 nomor 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus ini menurut Paulus di Galatia 4 nomor 4, dia adalah manusia utusan Tuhan, nabi dan rasul yang takluk kepada hukum Taurat. Maksudnya Yesus ini adalah orang yang tunduk taat kepada hukum Taurat. Tidak seperti yang diajarkan Paulus bahwa dia mati untuk membatalkan segala hukum-hukum Taurat itu sendiri. Saya kira begitu sementara. Silakan Anda tanggapi bahwa yang melihat Yesus pada saat itu bukan pada saat sekarang. Karena kalau ada orang yang mengaku melihat Mesias, maka dia adalah nabi palsu. Jangan kau percaya. Silakan. Jadi gini Bang, kalau untuk melihat itu oke lah. Kalau secara etimologis memang tidak bisa lagi kita melihat. Tapi kalau untuk percaya, kapan saja kan kita bisa percaya. Jadi yang kupegang, yang percaya ini baru ada juga Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya ini selaras. Percaya baru mengasihi, maka Bapa juga akan mengasihi kita. Jadi itu saja sudah cukup sebenarnya. Iya betul. Jaminan gitu. Iya, tapi Yesus harus dipercaya sebagai apa, Bang? Sebagai apa aja nggak ada masalah Bang. Mau dia nggak bisa. Ini menurutku ya. Ini menurutku opini sendiri. Nggak harus dibenarkan, nggak harus diikuti. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang kau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Lebih dari itu sesat. Nggak ada soal Bang. Mau sebagai utusan sama aku nggak ada soal. Tapi kalau aku ditanya pribadi, aku menganggap Yesus juru selamat, yaitu Tuhan. Loh, nggak bisa Tuhan dia. Nah, begini. Gimana? Tanda-tanda ketuhanan itu kan banyak Bang. Di antaranya makan sudah jelas goreng. Dia punya kuasa. Kekuasaannya itu diberikan atau dia kuasa sendiri? Kekuasaannya itu ayo. Pada saat dia menjadi manusia, kekuasaannya itu nggak ada. Tapi kekuasaannya itu melalui doa yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Saya kasih data Bunya supaya kita nggak terlalu panjang lebar. Iya. 1 Korintus sabar. 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, membinasakan segala kekuasaan, dan membinasakan segala kekuatan, Yesus pada akhirnya akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Paham tidak data ini? Berarti Yesus itu mau dia berkuasa, mau dia sakti, mau dia hebat, mau dia kantongi bumi ini masuk ke kantongnya, atau dia telan langit dan bumi ini, tetap saja dia hanya utusan Sang Maha Kuasa. Dan 1 Korintus 15 nomor 24, ternyata Yesus kelak akan menyerahkan semuanya kembali kepada Sang Pemiliknya, yaitu Tuhan Bapa di dalam 1 Korintus 15 nomor 24. Silakan. Ya, jadi Bang, kalau untuk dikatakan Yesus itu utusan, aku sangat percaya. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakannya. Baru dia disebut juru selamat. Oke, dia disebut guru, bahkan disebut guru. Aku juga percaya. Disebut nabi, aku juga yakin. Tapi aku punya keyakinan sendiri, dia itu Tuhan.
sifatnya adalah sifat-sifat Tuhan gitu. Tadi hidup kekal itu ada berapa Tuhan di sana? Syaratnya yang harus kita penuhi untuk memperoleh hidup kekal. Ada berapa Tuhan, Bang? Sama saja dengan melalui Yesus saja, percaya dengan Yesus itu sudah sama dengan percaya dengan Bapa, begitu. Enggak mesti kita ke Bapa, tapi melalui Yesus saja sudah bisa sebenarnya. Jadi kalau aku menganalogikannya, Yesus ketika di bumi, dia dibilang utusan aja pun ya udah oke gitu. Dibilang itu juru selamat aja udah oke gitu. Itu juga yang kupercayai. Iya. Jadi ada kan pernyataan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 19 nomor 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah dia. Jadi Anda salah ketika kemudian Anda menuhankan Yesus, karena Yesus itu akan menaklukkan dirinya alias bunuh diri dia, kalau kita artikan dengan cara bebas. Nah, lalu kemudian yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Jadi hanya akan ada satu, yaitu Sang Tuhan, yaitu Allah. Hanya Dia sendiri nantinya. Yesus yang sakti mandraguna, Yesus yang begitu dahsyat dengan berbagai mujizat yang dilakukan, akan hilang dengan sendirinya. Dan hanya ada satu kemudian penguasa, yaitu Allah yang menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus boleh sakti, Yesus boleh hebat, tapi dia hanya wakil Tuhan, duta Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Allah. Selesai. Berarti Yesus ini hanya manusia yang diberi kuasa yang sangat luar biasa, tetapi dia bukan yang maha kuasa. Masih ada yang jauh lebih maha kuasa di atas dirinya. Dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak tahu hari kiamat, Bapa lah yang tahu. Aku sebagai anak nggak tahu kapan hari kiamat. Kalau Anda tidak percaya pernyataan saya, minimal Anda percaya kepada penulis kitab saudara atau tulisan-tulisan yang ada dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perantara bagi Tuhan kepada manusia, untuk dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan melalui mujizat, tanda-tanda, kekuatan seperti yang kamu lihat di tengah-tengah kamu. Ini jelas tertulis di kitab saudara. Lalu kalau Anda nggak percaya lagi, kesaksian Yesus, Yesus yang bersaksi tentang dirinya, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari semuanya, dari kesaksian Yohanes dan semuanya, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus bukan utusan setan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Makanya dia mampu melakukan mujizat. Adalah satu kelemahan iman, kedangkalan akal. Ketika Anda sudah mengetahui titik-titik ini di dalam kitab saudara, masih juga memperbodoh diri, mohon maaf, menuhankan orang yang sakti karena diberi kuasa. Ibu Darni pun bisa terbang dari Medan ke Makassar tanpa alat, kalau dia diberi kuasa untuk terbang. Percaya saya. Benar enggak Bu Darni? Kalau iya, karena diberi kuasa. Makanya di dalam Yohanes 7 nomor 2, Yohanes 5 nomor 27, Yesus itu diberi kuasa oleh sebab dia adalah anak manusia. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin diberi kuasa. Aku ada pertanyaan nih, Bang. Oke, silakan. Yang berhak mengampuni dosa itu siapa? Yang berhak mengampuni segala dosa manusia itu hanya Tuhan, Allah. Baru Yesus ada berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Jadi ketika Yesus mengklaim dia bisa mengampuni dosa, dan abang setuju bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, jadi itu sudah bisa ditarik kesimpulan, Bang. Tidak perlu dinyatakan dirinya Allah, tidak perlu dinyatakan dirinya Tuhan. Tapi ketika suatu perkataan begini sudah bisa ditarik kesimpulan, maka sudah sahih menurut saya. Oke, baik. Dengarkan saya, saudara saya, dengarkan. Di dalam Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa manusia tersebut diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah berarti kita ini juga Tuhan? Karena kita mampu mengampuni dosa manusia. Sabar. Lalu kemudian ketika Anda membaca dalil anak manusia diberi kuasa. Anak manusia kan kita semua anak manusia. Lalu kemudian saudara ketika mendudukkan Yesus itu sebagai anak manusia, itu sudah tepat. Tetapi dia diberi kuasa kemudian untuk melakukan mukjizat, mengampuni misalnya, menyembuhkan misalnya, apalagi membangkitkan misalnya, memberi hidup yang kekal misalnya. Bisa dia lakukan. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Nah, begini Bang, kalau itu pribadi antar pribadi, oke. Aku punya salah sama abang, aku punya dosa, abang memaafkan, baru dosaku terampuni. Tapi yang ini, orang lumpuh ini tidak punya dosa apa-apa kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan dia mempunyai kuasa untuk mengampuni, itu dua hal yang berbeda. Versi abang antara dua subjek yang saling melakukan dosa atau salah satunya melakukan dosa, ini tidak. Nah, jadi dosa dia terhadap Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengampuninya, yaitu Yesus. Gitu. Oke, baik. Bung, gini. Orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan dosa, maka kelihatan dan dampak dari perilaku mereka, misalnya kena penyakit, kena tulah, kena kutuk. Maka kemudian imam menyarankan kepada mereka untuk menebus kesalahan mereka itu dengan hewan kurban. Kan itu poinnya. Nah, Yesus datang menyembuhkan. Ketika orang itu sembuh, berarti Tuhan telah mengampuni dosanya. Sedangkan di dalam Lukas 23 nomor 34, Yesus mengatakan apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Kalau dia yang mengampuni, kalau dia yang kemudian menyembuhkan dan seterusnya, berarti dialah yang harus mengatakan itu kepada aku mengampuni dosamu. Tapi ketika Anda membaca data di dalam kitab saudara, tidak ada satu kata pun dari mulut Yesus yang mengatakan dosamu telah aku ampuni. Enggak. Selamanya dia mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa saya berani mengatakan dosamu telah diampuni? Sebab kamu disembuhkan. Penyakitmu yang tadinya lumpuh, begitu kau obati, Anda sembuh. Berarti Tuhan Bapa di surga telah mengampuni dosamu. Itu maksudnya. Bukan berarti Yesus itu yang maha pengampun, kagak. Itu buktinya Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bukan Yesus yang mengampuni. Silakan. Nah, kalau di Matius 9 ayat 1-7 ini Bang, jelas. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bahwa di dunia ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jadi dosa siapapun yang ada di dunia ini, Yesus punya kuasa untuk mengampuninya. Jadi ketika abang setuju, hanya Allah yang punya kuasa untuk mengampuni. Kuasa Bang ya. Bukan mengampuni secara aku mengampuni begitu, bukan. Tapi kuasa mengampuni. Maka itu sudah sinkron kalau menurutku. Tapi kalau abang berbeda kesimpulan silakan. Tapi kesimpulan itu tetap Bang. Baik, ada dua data yang ingin kasih kepada saudara melalui hal ini. Silakan. Yang pertama, Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 34 terkait dengan pekerjaan ya. Apa yang dikatakan? Yesus berkata kepada mereka, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu." Jadi pekerjaan Bapa diwakilkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Ketika kemudian dia mengampuni dosa, ketika dikatakan percayalah hai anakku dosamu sudah diampuni, kemudian lalu dikatakan bahwa yang maha pengampun itu adalah Allah. Yesus sedang melakukan pekerjaan Bapa, kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus loh, bukan kata Bang Suma. Makananku, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi Yesus sebagai wakil untuk melakukan itu. Ibarat kata bukan Dia yang mengobati, bukan Dia yang mengampuni, tetapi esensi yang mengutus Dialah yang mengampuni. Itu dari aspek perbuatan. Sekarang perkataan. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi selesai. Dia hanya wakil. Makanya umat Islam mengimani Nabiullah wa Rasulullah. Dia hanya Nabi dan Rasul Allah. Silakan.
Oke Bang, itu interpretasi masing-masing. Tapi kalau aku tetap kekeh sama pendirianku tadi, kalau Yesus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Artinya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Yesus juga punya kuasa itu, artinya sama gitu. Tapi ketika kita coba mengimajinasikan ketika kita menjadi tapi ini pantang sebenarnya, tapi kita imajinasikan aja kita menjadi Allah nih. Kita mau supaya perintah kita ini nyampe ke manusia. Jadi kita turunkan bagian dari diri kita sebagai Allah, yaitu manusia yang sudah dibekali dengan firman. Jadi ketika turun ke bumi, langsung menjadi teladan, melakukan mukjizat dan memberitahukan firman-firmannya tadi. Jadi ketika dia hanya sebagai manusia, ini Bang ya, maka dia harus berlaku sebagai manusia. Nggak mungkin dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya dia mengatakan dirinya utusan. Jadi analogikaku seperti itu Bang. Enggak, jadi gini. Makanya aku. Oke. Jadi gini Bang. Kita harus mendudukkan perkara Tuhan itu apa. Oke. Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu meliputi dirinya. Maka tidak akan mungkin kemudian yang dikatakan maha kuasa berhenti sejenak dari kemahakuasaannya. Itu dulu. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Kemudian ketika teman-teman mengatakan justru karena Tuhan maha kuasa maka Tuhan berkuasa menjadi manusia. Keliru. Itu sesat berpikir namanya. Kalau kemudian Tuhan maha kuasa lantas kemudian menjadi manusia, maka selesai dia. Dia bukan Tuhan. Dia adalah jelmaan. Mungkin jelmaan setan, jelmaan iblis, atau jelmaan apa? Itu bukan Tuhan. Tidak disifati oleh Tuhan. Bahwa Tuhan berubah menjadi makhluk, itu tidak disifati oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia datang misalnya mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus jadi manusia. Itu keliru. Apakah kemudian ketika ia menyelamatkan monyet, dia harus menjadi monyet? Tidak. Tuhan tinggal mengatakan, coba Anda lihat dalam Mazmur 33 nomor 9. Ketika dia memberi perintah, maka semua itu jadi. Ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia cukup berkata, maka semuanya ada. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan itu menjadi makhluk, apalagi mati dibunuh makhluk. Itu nggak mungkin. Itu tidak disifati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian, oke, silakan Bang, silakan. Ya, kemudian ketika Yesus itu datang, adalah perspektif pemahaman Anda, dia Yesus Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Menurut Anda. Tetapi ingat, di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Bani Israel, bukan ke kita, bukan ke Kristen, bukan juga ke Islam, tapi kepada muridnya, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Waspadalah kepada pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang palsu. Lalu kemudian dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang munafik di kalangan mereka, para ahli Taurat, tidak ada di antara mereka itu yang mengatakan, Hasem Tuhannya Abraham menjelma menjadi manusia, menjadi mayat, bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Tidak ada. Melainkan orang Farisi, di mana orang Farisi ini pun mengatakan bahwa Yesus yang kau tuhankan itu kelak akan mengembalikan posisi kerajaan itu kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Di dalam penjabaran saya tadi, saya katakan bahwasanya Yesus akan takluk kepada hukum Torah dan kemudian mengembalikan posisi ketuhanan itu kepada Tuhan yang sesungguhnya. Itu tidak bisa Anda pungkiri, disebabkan karena di dalam kitab saudara sendiri mengatakan hal yang demikian. Lalu kemudian terakhir dari saya katakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, karena sudah nyata di dalam Al-Quranul Karim, sudah nyata di dalam perjanjian lama, sudah nyata di dalam perjanjian baru, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tetapi Anda dengan mengatakan bahwa Yesus itu mau apapun adanya, endingnya bagi saya dia tetap Tuhan. Inilah yang disebut oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahat. Oke, silakan. Aku mau nanya nih Bang. Silakan. Abang setuju nggak kalau Allah itu maha kuasa? Yes. Apakah maha kuasa ada yang tidak mungkin yang dia lakukan, atau ada yang membatasi dia gitu? Apakah ada yang bisa membatasi dia gitu?
Tidak ada yang bisa membatasi dirinya kecuali kekuasaannya membatasi dirinya untuk tidak menjadi kuasa. Gini, kalau dia memang mau merendahkan hatinya, dia mau merendahkan, kalau dirinya nanti ditanya wujudnya ada apanya enggak badannya. Jadi aku bilang hatinya lah Bang ya. Kita simpulkan aja Allah punya hati. Apakah tidak mungkin kalau dia menurunkan atau menghadirkan dirinya sebagai manusia? Ini konsepnya kita harus sama-sama setuju dulu ya, bahwasannya dia ini maha kuasa. Jadi ketika maha kuasa semuanya mungkin, hanya terbatas kepada kehendak, apakah dia mau atau tidak. Setuju Bang ya? Kehendaklah yang membatasinya, apakah dia mau apa enggak. Allah bisa menjadi rumput, bisa, tapi kehendaknya apakah dia mau atau tidak. Menurut Abang, apakah kehendaknya mau dia untuk menjadi manusia, supaya apa yang ingin dia sampaikan nih tersampaikan dengan baik, bukan ketika dia dari langit baru bersabda begini. Nah, itu kan nggak mungkin sampai berhari-hari bersabda terus seperti itu kan. Jadi dia merendahkan hatinya ketika dia mungkin dan mau melakukan itu. Itulah tandanya Allah Maha Pengasih Bang. Benarlah dia Maha Pengasih karena dia mau melakukan itu, karena dia penuh kuasa. Siapakah kita manusia ini yang pantas gitu untuk mendapatkan itu semua? Nah, itulah buktinya dia Maha Pengasih, Maha Penguasa, Maha Kuasa juga Bang. Jadi menurut pendapat saya seperti itu Bang, kira-kira. Oke, baik. Ketika saudara bertanya, apakah kemudian Tuhan itu Maha Kuasa? Kalau Maha Kuasa, maka dia mampu menciptakan dirinya, membuat dirinya menjadi manusia. Bung, akal kita nih, di samping Al-Quran mengatakan inna kulla syai' khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya, menurut kodratnya, menurut ukurannya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, berinisiatif menjadi manusia, itu sudah menyalahi kodrat ketuhanan. Mari kita buktikan. Gini Bang, sorry kupotong. Ya, silakan. Kodratnya ketuhanan ini manusia yang menciptakan. Siapakah kita yang bisa mengkodratkan Tuhan gitu? Siapa ini pencetus kodrat Tuhan ini? Oke, baik. Oke. Ketika yang mengatur alam semesta ini menjadi manusia, Anda ngerti manusia kan? Anda ngerti manusia kan? Manusia itu menurut manusia yang Anda tuhankan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah manusia. Nah sekarang ketika Tuhan yang Anda imani menjadi manusia, apakah Yesus bisa menjaga alam semesta ini? Yesus pegang remote untuk mengatur detik ke detik, ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan, dan seterusnya. Yesus bisa mengatur benih-benih yang ada dalam rahim para wanita. Yesus bisa mengatur semua aspek yang ada dalam kehidupan yang kita lihat, yang tak terlihat, yang ada di bumi, yang ada di Pluto, di Mars, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, di alam semesta luar sana. Yesus bisa. Anda baca Markus 11 nomor 27. Anda baca Markus 11 nomor 11 nomor 13. Yesus tidak tahu kapan musim buah ara. Dia lapar, lalu dia melihat pohon ara. Dia mendekati pohon ara. Kalau dia menemukan buah di sana, tetapi sayangnya dia tidak menemukan buah. Keterangan dari penulisnya, karena memang saat itu bukan musim buah ara. La haula wala quwata illa billah. Kalau Tuhan menjadi manusia, maka berhenti dia menjadi manusia, berhenti dia menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang menjaga alam semesta ini sopore. Nah, aku menjawabnya gini Bang, simple Bang. Silakan. Ketika konsep manusia dengan logikanya yang terbatas, ketika manusia, kita analogikan begini Bang, perumpamaan begini. Manusia ini naik ke atas pesawat, turun ke bumi, maka kehadirannya di pesawat hilang dan menjadi turun ke hotel, menjadi berada di hotel. Tapi ketika konsep ketuhanan itu tidak sama Bang. Begitu bagian dari dirinya turun ke bumi, bukan berarti bagian seutuhnya itu ikut hilang gitu.
Nah, begitu. Jadi dia tetap bisa melaksanakan tugasnya. Oke, berarti Anda bukan pengikut para nabi. Anda pengikut ajaran paganisme, penyembah dewa-dewa. Dewa yang satu turun ke bumi, dewa yang lain masih ngangkang di atas. Anda nggak patut berarti hidup di negara ini yang mengesahkan Tuhan. Kalau Anda mengatakan, oh itu adalah logika manusia. Tapi logika Tuhan adalah, Tuhan bisa kemudian membelah diri menjadi amuba, menjadi banyak, sehingga kemudian dia mampu. Tidak bisa, itu masih gagal. Berarti dia bukan Tuhan, Bung. Kenapa? Sabar. Oke, silakan. Sedikit lagi. Saya kasih data supaya saya tidak dikatakan berasumsi. Al-Quran menerangkan dengan sangat-sangat valid. Laisa kamitslihi syai', yang dikatakan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan, engkau maha besar oleh kekuasaanmu, oleh keperkasaanmu. Ini data. Nah, kalau saudara mengatakan Tuhan itu maha kuasa, dia bisa menjadi iblis, dia menjadi manusia. Berarti konsep itu bisa juga Tuhan itu menjadi iblis. Boleh gue jawab, Bang? Silakan. Kalau bisa, ya jelas lah, karena Tuhan sendiri yang menciptakan iblis. Jadi makanya pembatasnya tadi adalah kehendak, Bang. Mau dengan tidak mau. Jadi kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Ketika Tuhan menurunkan dirinya menjadi manusia, itu adalah kehendak yang baik. Agar apa? Agar manusia tidak binasa. Karena Tuhan sudah melihat manusia ini sudah dipenuhi dengan dosa. Karena manusia diberikan free willing atau keinginan bebas. Jadi Tuhan itu punya kehendak tadi, kehendaknya tadi maha pengasih, makanya dia mau melakukan itu, karena dia nggak mau melihat ciptaannya menjadi binasa. Dia itu adil, jadi artinya dia sudah menetapkan iblis untuk menghakimi sebagai alat-alat kemurkaannya. Maka ketetapan itu tidak bisa dia cabut karena dia adil dan setia. Jadi ketika dia menolong atau membatasi si iblis, itu dia menjadi tidak setia. Makanya caranya dia menurunkan dirinya ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah ciri sifatnya yang maha pengasih tadi, Bang. Oke, baik. Terima kasih saudaraku. Jadi gini, saya menghargai itu pendapat saudara. Pendapat pribadi. Pribadi. Nah, sekarang begini. Apalah artinya Anda membangun narasi untuk supaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita, menciptakan Anda dan menciptakan saya, menjadi manusia, kalau ujung-ujungnya harus ada pada posisi mati dipersembahkan kepada Theos. Kan tujuannya itu. Oh, dia harus jadi manusia karena dia harus mendamaikan. Ujung-ujungnya apa tujuannya menjadi manusia? Untuk dibunuh di atas tiang salib oleh tentara Romawi, lalu kemudian oleh Paulus, begitu dia bangkit menjadi Tuhan. Kan itu endingnya. Tapi izinkan saya bertanya kepada saudara dengan 3 kata aja, dan tolong dijawab dengan jujur. Menurut saudara, Bapa sama dengan? Bapa itu Allah. Bukan Allah itu nama Tuhan dalam Islam. Bapa sama dengan hewan, tumbuhan, malaikat, Tuhan. Yang mana yang benar? Bapa itu Allah, Bang, Sang Pencipta. Oke, berarti dia Tuhan. Sang Pencipta, ya Tuhan, Allah. Berarti tidak. Oke, saya simpulkan Bapa sama dengan Tuhan. Oke, sepakat? Aku tahu larinya kemana, Bang, tapi itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa bagaimana? Lalu maunya Anda seperti apa? Bapa adalah Allah, Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah pencipta. Sekarang saya tanya, Bapa ini Tuhan atau ciptaan? Jadi begini, Bang, pada mulanya itu Allah. Oke. Iya. Pada mulanya Allah. Agak berat, Bang, ya keluar dari konsep itu ya. Enggak, karena memang nggak bisa kita kotakkan seperti itu, Bang. Sekarang gini, Bapak itu menurut saudara pencipta Tuhan atau bukan? Pencipta Tuhan Tuhan atau Allah. bukan?
Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Nah, Tuhan. Oke. Oke, dengarkan saya. 2 Korintus 11:31. Allah yaitu Tuhan dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Allah yaitu Tuhan dari Yesus. Anda mau terima itu? Nah, jadi begini Bang, Allah itu kan maha pintar. Jadi dia juga tahu. Ini dalil, bakal Anda terima seperti dalil itu atau enggak? Anda terima dalil itu atau enggak? Saya ulang. 2 Korintus 11 nomor 31. Allah yaitu Tuhan dari Yesus. Anda terima atau tidak? Yesus sebagai manusia Bang ya, terima. Yesus sebagai manusia. Berarti Bung, Anda menjawab karena sendiri. Yesus itu manusia iya, Tuhan iya gitu. Beda dia. Berarti Anda menjawab sendiri. Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa? Karena pada saat dia manusia dia bertuhan. Beda apakah pantas Tuhan bertuhan, saudaraku? Begini Bang, Allah itu juga sudah tahu bakal disangkal seperti itu ketika Yesus, kalau Yesus secara gamblang mengatakannya aku adalah Tuhan. Allah sudah tahu itu. Makanya disebut utusan, putra Allah, juru selamat. Itu Allah sudah tahu, pasti disangkal karena Allah yang menciptakan otak manusia ini. Dia tahu akulah Tuhan, sembahlah aku, maka sangkalan itu akan terjadi dan Allah sudah tahu itu pasti akan terjadi. Makanya Yesus sekalipun tidak ada mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Oke. Tapi kenapa kemudian hal yang tidak Yesus katakan Anda percaya dan hal yang Yesus katakan Anda tidak percaya? Kenapa? Aku percaya Bang, yang mana aku nggak percaya kata-kata Yesus. Dia seorang utusan, aku percaya. Dia seorang manusia, aku percaya. Dia nabi, aku percaya. Oke. Nah, apakah kemudian ketika Yesus mengatakan dia bertuhan, Anda percaya? Percaya, waktu di bumi. Percaya dek bilang. Waktu manusia percaya. Nah, berarti apakah Tuhan itu bertuhan? Sebagai manusia iya Bang, karena dia manusia pada hakikatnya gitu. Berarti sebagai manusia Yesus bisa kawin? Sebenarnya ya boleh, tapi kehendak lagi mau tidak. Sekarang kalau Yesus itu kawin, berarti dia adalah jelmaan Tuhan yang punya anak cucu gitu. Berarti anaknya ini adalah keturunan Tuhan. Nah, Bapakku itu Tuhan pencipta langit loh. Gimana tuh? Itu abang berimajinasi ketika bukan itu berimajinasi, tidak terjadi. Bung, bukan berimajinasi. Ini tidak terjadi, Bang. Izinkan saya. 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim Maria. Ini data. Nah, terus dari mana ilmunya Anda mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Ada ayatnya. Silakan. Ada ayatnya. Silakan. Bantu saya. Ayat 1 dan 14. Aduh, Ibu Dani, Yohanes 1 jelas sekali dikatakan di sana adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Apakah ada Yesus di sana? Ayat 14. Ayat 14. Firman apa yang dikatakan di ayat 14 ya, Bu? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi apa? Iya. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Berarti yang menjadi daging ini adalah perkataan Tuhan, betul? Enggak lah, yang menjadi dagingnya manusianya, manusia daging gimana? Ibu, sebelum dia menjadi daging, perintahnya muncul kemudian, firmannya muncul kemudian, aku ingin engkau hamil, betul? Atau gini Bang Juma. Benar, itu benar. Juma. Iya, gimana? Ayat 21. Gimana, Bu? Kejadian 28 ayat 21. Yakub berkata, Tuhan akan menjadi Allahku, katanya. Menurut Bang Juma bagaimana itu?
Dan Tuhan. sesuai dengan Mazmur 33, tunggu dulu, bersatu ini. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Gimana itu? Yakub juga berkata, Tuhan akan menjadi Allahku. Itulah Yesus yang akan kembali kepada asalnya. Apa hubungannya, Ibu? Gak ada hubungannya dengan... Tadi kan Bang Juma bilang, siapa yang bisa mengampuni dosa? Allah, kan gitu kan? Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa, bahwa dialah itu kan. Nah sekarang mana lebih? Tunggu Bang Juma. Ibu dengarkan saya, Bu. Ketika Bang Suma diberi wewenang oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Indonesia, saya mampu membangkitkan orang mati. Bang Suma kemudian bisa membuat air menjadi anggur. Apakah Bang Suma itu Tuhan? Oh, bukan, belum tentu. Nah, terus kenapa Yesus Anda tuhankan? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Loh, tapi Yesus diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, karena dia harus menjadi manusia, Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Di mana dalilnya? Dengarkan, Yohanes 8:42, apa yang dikatakan oleh Yesus, Bung? Bacakan saya dulu. Apakah dia Tuhan yang menjadi manusia, atau dia adalah sesuatu yang dijadikan menjadi manusia, bukan Tuhan? Coba kita urai dari Yohanes 8:42. Silakan. Waktu saya sisa 15 menit. Tolong yang buka dulu, tolong. Silakan Anda bacakan ke saya. Yohanes 8 nomor 42. Mana dia? Kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus ya. Allah adalah Bapamu. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Stop. Yesus datang atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak pribadi lain? Atas kehendak Elohim. Iya. Berarti dengarkan. Berarti Yesus bukan firman. Tuh. Kenapa? Kenapa Yesus bukan firman? Dengarkan saya, Bung. Yesus Anda katakan adalah sang asal. Betul? Iya. Nah, kalau sang asal yang datang menjadi manusia, maka sang asal akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Betul atau tidak? Iya, benar. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Karena pada saat itu dia berkata dia sebagai manusia. Yang menjadi manusia ini siapa? Allah. Nah, berarti dia datang atas kehendaknya sendiri? Iya, memang. Nah, terus kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri? Karena dia posisi sebagai manusia. Jadi dia berkata seperti itu. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus ini adalah sang asal. Sang asal datang kemudian, harusnya dia mengatakan aku datang atas kehendakku. Iya. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Karena dia posisi sebagai manusia saat itu. Dia berkata kepada iya, Allah. betul. Iya. Sebelum menjadi manusia dia siapa? Sang asal. Iya, dia adalah Allah. Asal manusia adalah Kenapa? Bagaimana? Asal manusia Yesus adalah Allah. Dekat ya. Keluar dulu. Berarti dia harus mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri, karena yang berkehendak menjadi manusia siapa? Siapa yang berkehendak? Begini Bang Sobat, di sini kan dia menjelaskan bahwa dia diutus. Gitu. Ya itu dia, makanya berarti dia datang atas kehendaknya sendiri atau bukan atas kehendaknya sendiri? Iya, dia itu atas kehendak dia sendiri sebenarnya sebagai Allah. Kan begitu. Ya udah. Nanti sarankan ke Lai agar diganti datanya di situ. Jangan berbunyi aku datang bukan atas kehendakku, tapi aku datang atas kehendakku sendiri. Oke. Sekarang saya mau bertanya, boleh? Iya. Silakan. Oke. Benar nih. Ya, lanjut. Oke ya, saya bertanya ya. Oke. Kayak Bang Juma. Udah nih kangen katanya Bang Juma.
Nanti cemburu lah si Mbak deh nanti. Aku nunggu Bu Darni di pojok masjid. Oke, boleh bertanya ya? Ya, silakan Bung, silakan. Oke, jadi begini Bang Suma ya. Iya. Nah, dari tadi Bang Suma sudah menerangkan tentang Alkitab dari ujung ke ujung sampai ke saat ini. Iya. Tapi kami pun tidak pernah menyangkal, tidak pernah menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah nabi. Kami tidak ada karena memang itu tertulis bahwa Yesus itu adalah utusan. Tapi dia adalah Tuhan juga. Gini, kalau saya berbicara, kalau saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kan kalian tidak percaya, kan begitu? Berarti Anda melampaui ajaran Yesus kalau begitu. Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Jangan melampaui. Gini, kalau saya bilang, kalau saya berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kan kalian tidak percaya, kan? Karena itu bukan ajaran Yesus, Bang. Oke, kan intinya kan begitu. Ketika saya berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, sekalipun di dalam Alkitab itu banyak yang menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan yang berada di dalam dirinya, berarti kan abang tidak percaya, abang kan tidak percaya, kan begitu? Ya, silakan pertanyaannya, silakan. Oke, menurut abang itu Yesus itu siapa? Yesus itu menurut saya dia adalah manusia. Menurut Yesus dia adalah manusia. Iya, menurut abang Yesus berkata dia adalah utusan, kan seperti itu. Iya, menurut Yesus dia adalah manusia, kan gitu, Bang. Berarti kan dia menurut keimanan abang, saya mau tanya keimanan abang, Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Yesus itu nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Oke. Kita kunci ya di situ yes, ya. Yes. Kami pun tidak menolak seperti itu. Karena Yesus berkata, bahwa kalau cuma saya menyebut tentang saya, kalian pasti tidak percaya. Tapi banyak ada orang lain yang menyebutkan tentang saya. Ya, ternyata di dalam kitab Anda dan kitab saya menerangkan tentang kenabian atau Yesus diutus, kan seperti itu. Iya, Bang. Oke. Terus? Saya komparasi ya, Bang ya. Iya, silakan. Oke. Ketika di dalam beberapa kitab mengatakan bahwa seseorang adalah nabi, maka itu adalah benar. Gimana, Bang? Gimana? Ketika di dalam kitab Anda dan kitab saya menyatakan bahwa tertulis bahwa itu adalah nabi, itu benar? Yes. Oke. Sekarang saya mau tanya, di mana kenabiannya Muhammad? Ketika di dalam kitab saya tidak ada tertulis. Baik. Cuma di dalam kitab Anda yang tertulis tentang kenabian itu. Coba Anda buktikan di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat kenabian Muhammad. Oke, silakan. Oke, baik. Berarti tertulis namanya Muhammad ya. Oke ya. Hah? Gimana, Bang? Anda menuntut kemudian harus ada namanya baginda Rasul Muhammad SAW gitu. Oh iya, jelas. Nah, kalau begitu di perjanjian lama tolong tunjukkan nama Yesus. Iya, jelas. Ada. Banyak. Oke. Saya minta satu data. Gini. Anda kan tadi mengatakan itu buat saya. Enggak, saya minta satu data di kitab orang Yahudi nama Yesus. Anda jangan putar dulu, Bang. Kita santai lah. Jangan putar dulu. Berarti kan kalau tidak ada, kan kita bisa larikan kemana? Dari tadi kan ada framing kan begitu. Oke. Jawab ya, di dalam kitab terdahulu ya. Ada tertulis Muhammad. Oke. Baik. Jadi gini, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya orang-orang terdahulu itu mencampur adukkan antara hak dan kebatilan. Jelas sekali dikatakan oleh Al-Quran, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi ini ya, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal yang dari kitab yang kamu sembunyikan dan banyak yang dibiarkannya. Ini perintah. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau menyembunyikan kebenaran? Nah, saudara menuntut
mana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bani Israel, ahli kitab. Adalah sesuatu hal yang mustahil Anda bertanya seperti itu. Kenapa? Kalau ada nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti kemudian dihapuskan. Makanya Al-Qur'an mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau menyembunyikan, mencampur adukan antara hak dan yang batil? Itu satu. Kedua, kalau kita melihat, jangankan kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail aja sebagai anak tunggal yang jelas-jelas sebagai anak tunggal itu diganti menjadi Ishak. Sehingga menjadi satu kebodohan secara berjamaah. Anak Abraham yang pertama adalah Ishak dan anak keduanya adalah Ismail, demi untuk ego di dalam sentralisasi iman. Jadi bagaimana mungkin saudara saya minta sebuah data baginda Rasulullah Muhammad SAW tertera dengan jelas namanya di sana? Itu tidak akan mungkin. Jangankan nama beliau, nama Yesus aja kagak ada. Jangankan nama Yesus, Yesus diterima sebagai utusan Tuhan aja kagak. Tapi kalau saudara minta indikasi datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, jelas yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, jelas yang kemudian anak daripada Nabi Ismail, Khedar dan Nebayot kemudian mempersembahkan hewan kurban di dalam ibadahnya, jelas itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, satu-satunya Nabi yang datang melalui Roh Kudus kemudian yang memuliakan nama Yesus, nama Isa alaihissalam, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan orang yang menuliskan kitab saudara hanya cemohan, hinaan dan penistaan kepada Yesus saja yang mereka berikan. Contoh, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kalau di Islam, Isa alaihissalam adalah seorang manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak pernah berkata dusta kepada Bani Israel. Wa isqalallahu ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas. Itu jelas itu. Tapi kalau namanya langsung nggak ada, Bang, nggak ada. Oke, Silakan. berarti tidak ada ya. Berarti Yes. itu berarti tidak ada. Berarti kan termasuk palsu juga kan, seperti itu kan? Iya, terserah. Oke, kan gitu. Ya kan dari tadi Bang Suba kan udah framing kan gitu kan. Berarti gini, Bang. Framing lah ya. Oke. Berarti gini, Bang. Berarti Oke. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus palsu semua dong, karena tidak pernah namanya disebut Yohanes oleh Yesus. Mereka bukan nabi. Jadi ya kita berbicara tentang nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu tulisannya itu ilmunya dari mana, Bang? Tulisannya. Oke, Anda mau mengatakan bahwa mereka itu nabi? Ya, enggak, tulisannya dari mana kalau dia bukan nabi? Anda mau mengatakan bahwa dia itu nabi? Di dalam bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Kalau ternyata yang mereka tuliskan bukan pernyataan Tuhan, maka saya katakan, dari mana sumbernya Paulus menulis? Oke. Sekarang Ya, saya mau silakan. tanya, Silakan. apakah Anda mengatakan bahwa mereka itu nabi? Di dalam kalau Anda mengatakan bahwa mereka itu nabi, bahwa tidak ada nabi ke-25 itu. Enggak, saya tanya, kan ada nabi-nabi palsu, Bang. Sabar dulu. Iya, ya itu yang tadi saya bilang. Ya nabi palsu itu kan tidak tercatat di kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti Paulus nabi palsu karena namanya nggak tercatat di kitab sebelumnya. Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi. Bukan nabi, tapi menuliskan bukan satu nabi. konsep. Bukan nabi, tetapi dia menghapuskan semua konsep firman Tuhan. Berarti dia nabi palsu. Tidak ada Paulus menghapuskan itu, tidak ada. Oke, yang jangan lari. Saudaraku, Galatia 4 nomor 4 jelas sekali Paulus sendiri mengatakan, sabar. Yesus itu datang sebagai orang yang takluk kepada hukum Taurat. Yesus. Artinya Yesus itu adalah orang yang takluk tunduk kepada hukum Taurat. Tapi Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti data Galatia 4 nomor 4 ini harusnya dia katakan hukum Taurat takluk kepada Yesus, bukan Yesus yang takluk dan taat kepada hukum Taurat. Apalagi kalau kita melihat Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Belum lagi di dalam Filipi 2 nomor 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti Yesus takluk kepada hukum Taurat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Paulus bukan nabi, Lukas bukan nabi, lalu dari mana sumber-sumber yang mereka tuliskan?
Berarti jelas ini bukan wahyu Tuhan, bukan pernyataan-pernyataan Tuhan kepada mereka, hanya karangan-karangan mereka. Berarti benarlah Al-Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu kemudian dia mengatakan itu dari Allah. Silakan. Oke. Jadi Bang Suma belum menjawab saya. Tidak ada tertulis berarti kan palsu. Paulus berarti palsu. Enggak, yang saya tanya ini, yang ke-25 ini. Kalau itu standar Anda, berarti Paulus juga berlaku, Bang. Dia mengajarkan kitab suci. Kitab sucinya ini Paulus bukan nabi. Betul. Kalau dia bukan nabi, lalu kitab sucinya apa layak disebut firman Tuhan? Dia cuma menuliskan tentang Kristus. Berarti bukan firman Tuhan. Berarti bukan firman Tuhan. Dia melanjutkan firman Tuhan itu. Iya, dia melanjutkan, dia membenarkan. Anda mengatakan Paulus bukan nabi tapi dia rasul. Kayak mana ceritanya? Anda ngerti rasul kan? Iya, rasul. Dia memberikan pengajaran. Dia memberikan pengajaran tentang Kristus. Paulus itu. Iya. Oke, berarti tulisannya bukan firman Tuhan. Iya, dia memberikan pengajaran. Oke. Berarti tulisannya bukan firman Tuhan. Iya, Paulus itu memberikan pengajaran tentang Kristus. Oke. Sekarang saya informasikan, tolong dicatat di dalam. Gini. Jangan lari dulu. 30 detik. 30 detik. Bang, 30 detik. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus berdiri sebagai deretan nabi-nabi. Baca. Catat itu, Bang. Catat. Oke. Itu hadiah dari saya karena di sini sudah azan. Udah azan di sini soalnya. Oke, jadi palsu ya. Nabi 25 palsu ya. Oke. Ya udah. Itu kesimpulan Anda ya. Gini saudara, mungkin habis maghrib, habis isya kita bisa lanjut kalau saya ada waktu. Silakan, saya senang berdialog dengan saudara saya ini. Oke, thank you. Nanti Bu Darni setelah mandi beliau berdandan bikin kopi untuk kita. Oke, lanjut. Ya. Aku sapa dulu Bang Aku. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya abang-abangku. Oke, Dinda, saya saudara-saudara saya tutup dulu, saya pamit dulu sementara ya. Terima kasih Oke, saudara Kiut ya, terima kasih sudah dialog dengan baik. Bu Darni, sebentar kita ketemu lagi di pojokan masjid sebelah kiri. Di sana kita akan belajar mengaji. Saya pamit dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang Juma. Iya. Tunggu dulu. Jangan dulu pergi. Tengok. Nanti Bang Juma bilang mau dibawa ke Makassar, dibawa ke apa? Ke sarang buaya. Masih ingat. Oke. Bang Juma bawa aku ke apa? Ke kandang buaya hari itu. Berarti Bang Juma lemparkan aku ke buaya, dimakan buaya lah. Aku nggak sejahat itu. Santai itunya Bang Juma bilang hari itu. Enggak lah. Oke, saya pamit ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.